Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dawam Syafa dengan NIM 073000200048. Jadi di sini saya selaku mahasiswa akan mempresentasikan eh, tugas yang diberikan oleh Bapak Edi. Di sini saya sudah memilih dua PT. Yang pertama ada Aeson Group Incorporated dan PT Batubara Cakra Kuarindo. Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ini adalah dosen pengampu saya, Dr. Andes Insinyur Edi Jamal Tuheteru dengan mata kuliah pengantar teknik pertambangan Universitas Trisakti. Lalu ada latar belakang dari Asian Group Incorporated, merupakan perusahaan konstruksi dan pengembangan infrastruktur asal Kanada. Perusahaan ini menyediakan solusi integrasi bagi klien dari sektor publik maupun swasta melalui dua segmen utama, yaitu contraction dan concession. Pada segmen contraction, Asian berfokus pada berbagai bidang seperti sipil, transportasi perkotaan, nuklir, utilitas, dan industri. Sementara itu, pada segmen concession, Aison menyediakan layanan pengembangan proyek, pembiayaan, investasi, manajemen, serta operasi dan pemeliharaan. Dalam konteks teknik pertambangan, Aison memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri sumber daya alam, termasuk pertambangan. Selain itu, keterlibatan Aeson dalam proyek besar seperti CN Tower dan Venture Skytrain menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menangani proyek kompleks yang membutuhkan perencanaan, teknologi, dan manajemen integritas. Selanjutnya, Selanjutnya, untuk histori PT Aeson dimulai pada tahun 1867 ketika imigran Skotlandia Adam Scott memulai bisnis perpipaan dan pemasaran gas di Hamilton, Ontario, Kanada. Perusahaan-perusahaan pendahulu Aeson termasuk Foundation Company of Canada, Jackson Lewis, dan Lockerbie and Hall, Bannister Pipelines, Nichols Red, dan teman-temannya sebagai sebuah grup asal-usul Esom bermula pada tahun 1957 dari Perth Concorde of Montreal, sebuah perusahaan yang didirikan oleh John M. Beck dan orang tuanya pada tahun 2010. Aeson mengakuisisi lebih dari 500 unit peralatan dan aset pertambangan yang sebelumnya dimiliki oleh Cow Harbor Construction, sebuah kontraktor pertambangan dan reklamasi lahan besar yang berlokasi di ladang minyak Alberta. Pada Oktober 2017, Aeson dan CCC International Holding Limited, galangan investasi dari perusahaan milik negara China Communication Instruction Company, mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif di mana CCL akan mengakuisisi seluruh saham biasa Aeson yang diterbitkan dan beredar dengan harga 23,7 US dollar per saham secara tunai, yang mewakili nilai perusahaan sebesar 1,51 miliar US dollar pada Mei 2018. Selanjutnya, sistem operasi pada tahun 2013, Aeson mereorganisasi struktur operasinya menjadi tiga segmen inti. Hal ini dilakukan oleh Aeson sebagai bentuk respon terhadap peningkatan kompleksitas proyek dan persaingan global di industri konstruksi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperjelas fokus bisnis, serta memperkuat spesialisasi di setiap bidang usaha. Tiga segmen berikut meliputi Asian Infrastructure, Asian Industrial, dan Asian Concession. Dan selanjutnya ini tentang bertanggung jawab atas desain dan konstruksi proyek transportasi Asian. Lanjut ke analisis konflik hukum pada 8 Februari 2017. Aeson Construction and Materials dinyatakan bersalah karena melanggar Ontario Water Resources Aura atau Undang-Undang Sumber Daya Air di Ontario. Pelanggaran ini terjadi selama konstruksi proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 10 megawatt di Lakes Township yang berlangsung sejak pertengahan 2012 hingga diperpanjang tahun 2013. Akibatnya, perusahaan dikenakan denda sebesar 120.000 US dollar
ditambah victim fine surcharge sebesar 250%. Lalu Sean terlibat dalam insiden ledakan gas fatal di East Linton, sebelah utara Onslow. Ini adalah salah satu berita yang ada di media yang saya ambil. Lalu ada kelebihan dan kekurangan di Asian Group Inc. Yang pertama dalam aspek pengalaman atau dan reputasi. Kelebihannya perusahaan konstruksi besar dengan pengalaman puluhan tahun di Kanada dan proyek infrastruktur skala nasional. Kekurangannya, reputasi sempat terdampak oleh beberapa insiden keselamatan kerja dan lingkungan. Ke bawahnya di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan lagi di berbagai aspek. Di sini kita bisa lihat ada kemampuan teknis, kepatuhan regulasi, keselamatan kerja, tanggung jawab perusahaan CCR, manajemen risiko, dan transparansi pelaporan. Yaitu selanjutnya saran untuk Asian Group berdasarkan performa terbaru hingga Mei 2026 telah menunjukkan pemulihan kinerja yang signifikan, tercermin dari pertumbuhan pendapatan, perbaikan margin laba, serta penguatan backlog proyek yang mencapai tingkat tertinggi. Pencapaian ini merupakan bentuk nyata dari kapabilitas perusahaan dalam beradaptasi terhadap dinamika industri konstruksi yang kompleks. Guna mengoptimalkan kualitas operasional secara berkelanjutan, penguatan pada aspek pengelolaan risiko proyek, efisiensi biaya administrasi, serta ekspansi strategis di sektor energi besi dapat diupayakan sebagai prioritas. Melalui pendekatan yang terukur dan konsistensi dalam menjaga transparansi, perusahaan berpotensi besar untuk semakin memperkokoh posisi kompetitifnya sekaligus menjamin stabilitas performa finansial jangka panjang. Nah, selanjutnya untuk PT Pertambangan, di sini saya memilih PT Batu Cakra Kuarindo. PT Batu Cakra Kuarindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya pada komoditas mineral bukan logam. Perusahaan ini tercatat merencanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam untuk komoditas andesit. Lokasi penambangannya berada di wilayah kerja Perum Perhutani RPH Cilegon, BKPH Serang, KPH Banten, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Desa Banyuwangi. Jadi yang saya ingin bahas di sini yaitu mereka merencanakan kegiatan operasional pertambangan di lahan seluas 32,63 hektar yang berada dalam untuk selanjutnya pembahasan yang akan saya bawa yaitu tentang PT yang saya pilih. Mereka merencanakan kegiatan operasional pertambangan di lahan seluas 32,63 hektar yang berada dalam kawasan kerja Perum Perhutani, tepatnya di RPH Cilegon. Posisi ini cukup krusial karena pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan sembarangan. Perusahaan wajib memiliki izin pinjam, pakai kawasan hutan, eh, agar aktivitasnya tetap legal sesuai dengan ketentuan hukum kehutanan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Lingkungan, eh, saat ini tercatat sedang dalam proses pengurusan persetujuan lingkungan, yang berarti aspek administratifnya masih berjalan dan belum sepenuhnya final. Di sisi lingkungan, wilayah Pulau Ampel memang sudah memiliki jumlah isu yang cukup kompleks. Aktivitas pertambangan seperti mobilisasi kendaraan berat dan proses penghancuran batu berpotensi menimbulkan populasi debu yang berdampak pada kualitas udara dan sering menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, penguapan bukit yang mengurangi daya serap air dapat meningkatkan aliran permukaan, sehingga berisiko memicu banjir dalam jangka panjang. Kondisi ini juga bisa menyebabkan erosi dan pendangkalan sungai yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan di kawasan ini berada dalam pengawasan yang cukup ketat. Polda Banten rutin melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan tidak ada aktivitas di luar batas izin serta mengecek pelaksanaan reklamasi pasca tambang. Sementara itu, DLHK Banten terus memantau dampak lingkungan yang ditimbulkan, terutama terkait kerusakan hutan dan kondisi sungai. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian utama, sehingga kegiatan pertambangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya,
ada analisis konflik sosial. Dalam konteks konflik sosial yang terjadi, salah satu perwakilan masyarakat, Fahmi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan di wilayah Bojonegara dan Pulau Ampel. Ia menilai bahwa masifnya aktivitas pertambangan di kedua kecamatan tersebut telah menyebabkan kekurangan ruang terbuka hijau secara signifikan. Kondisi ini berdampak pada penurunan daya resap air yang pada akhirnya memicu terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Pulau Ampel. Nah, di sini ada eh, berita yang saya cari dan saya munculkan. Di peristiwa banjir yang terjadi pada 22 Juni 2025 bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar dengan dampak yang cukup luas terhadap masyarakat, baik dari sisi kerusakan, infrastruktur, permukiman maupun terganggunya aktivitas transportasi. Selain itu, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak lanjutan berupa peningkatan polusi udara, serta tingginya intensitas kendaraan berat pengangkut material tambang yang melintasi jalan umum. Analisis konflik sosial yang saya eh, dalami dalam perspektif konflik sosial, kasus di Bojonegara dan Pulau Ampel menunjukkan adanya benturan kepentingan antara aktivitas operasional PT sebagai entitas ekonomi dengan kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Aktivitas pertambangan yang masif telah menyebabkan degradasi ruang terbuka hijau, menurunkan kapasitas resapan air, dan meningkatkan kerentanan banjir, sebagaimana tercermin pada peristiwa banjir besar 22 Juni 2025. Konflik diperkuat oleh munculnya eksternalitas negatif seperti polusi udara dan resiko kecelakaan akibat lalu lintas kendaraan berat di jalur umum, yang menunjukkan ketimpangan distribusi risiko antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, ditemukan sekitar 30 titik lahan pasca tambang yang tidak reklamasi, mengindikasikan potensi ketidakpatuhan terhadap kewajiban lingkungan, sekaligus mencerminkan lemahnya pengawasan regulasi. Dengan demikian, konflik ini tidak hanya bersifat horizontal, tetapi struktural, melibatkan relasi antara korporasi dan negara. Tanpa perbaikan melalui penerapan good mining praktis dan penguatan pengawasan potensi, kerusakan lingkungan dan eskalasi konflik akan terus meningkat. Oleh karena itu, pelindungan kawasan perbukitan yang tersisa menjadi langkah strategis untuk menjaga fungsi ekologis dan meminimalisir resiko bencana di masa depan. Nah, ini beberapa berita yang sudah saya cari. Di situ ada polisi debu, terus ada berita pencemaran udara, dan juga banjir ya. Dan ini kelebihan dan kekurangan dari PT Batu Cakra Kuarindo. Dari aspek legalitas dan perizinan, kelebihannya tercatat dalam proses pengurusan persetujuan lingkungan. Dan kekurangannya itu belum sepenuhnya clear and clean karena izin masih dalam berproses. Dalam ekonomi, berpotensi membuka lapangan kerja untuk rakyat sekitarnya dan meningkatkan ekonomi lokal. Kekurangannya manfaat ekonomi bisa tidak merata dan menimbulkan ketimpangan untuk masyarakat. Saran untuk PT Cakra Kuarindo sebagai langkah mitigasi dan perbaikan diperlukan penerapan solusi teknis yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam seluruh siklus pertambangan, perusahaan perlu mengoptimalkan sistem drainase tambang untuk mengendalikan aliran air permukaan, termasuk pembangunan saluran pengalir yang terencana serta pengendalian erosi pada lereng tambang. Selain itu, pembangunan settling pond atau kolom pengendapan menjadi krusial untuk tanah menahan sedimen sebelum air dialirkan ke lingkungan sekitar, sehingga dapat mengurangi potensi pencemaran dan pendangkalan badan air. Di sisi lain, penerapan reklamasi progresif harus dilakukan dengan cara paralel dengan aktivitas penambangan, bukan menunggu tambang selesai. Melalui penetaan ulang kontur lahan, recontouring, penutupan lubang tambang, serta revegetasi menggunakan spesies tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal. Tidak kalah penting, perlu adanya penyediaan jalur khusus kendaraan tambang, hauling road, guna meminimalisir interaksi langsung dengan masyarakat serta menekan resiko kecelakaan. Implementasi langkah-langkah ini harus disertai dengan pengawasan
ketat dan evaluasi berkala agar prinsip good mining praktis dapat diterapkan secara nyata, bukan sekedar formalitas administratif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, PT Quarindo dan Asian Group Inc. memiliki karakteristik operasional dan profil resiko yang berbeda dengan sesuai industrinya. Sebagai perusahaan pertambangan menghadapi dampak lingkungan yang bersifat luas dan jangka panjang seperti perubahan bentang alam, potensi pencemaran, serta gangguan terhadap ekosistem. Sementara itu, Asian sebagai perusahaan konstruksi dan infrastruktur lebih dihadapkan pada resiko yang bersifat spesifik dan insidental, seperti kecelakaan kerja dan pencemaran yang terjadi dalam skala proyek tertentu. Dari sisi regulasi, kedua perusahaan sama-sama berada dalam pengawasan ketat pemerintah. Namun dengan fokus yang berbeda, PT Aquarindo lebih menitik beratkan pada perizinan kawasan, hutan, dan pengelolaan dampak lingkungan berkelanjutan. Sedangkan Aision menghadapi tuntutan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan dalam pelaksanaan proyek. Secara keseluruhan, perbedaan utama terletak pada sifat risiko yang dihadapi, di mana sektor pertambangan cenderung menghasilkan dampak kronis dan jangka panjang, sementara sektor konstruksi memiliki risiko yang lebih akut dan berpotensi fatal dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kedua perusahaan dituntut untuk menerapkan strategi pengelolaan risiko yang tepat sesuai dengan karakteristik industrinya, guna mencapai keseimbangan antara kinerja operasional, keselamatan kerja, dan keberlanjutan ke lingkungan. Terima kasih, Bapak Edi Jamal. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.